Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Giovanni Putra Pratama. Saya di sini akan menjelaskan tentang bab manajemen keuangan perusahaan multinasional atau MNC. Ya, tujuan Tujuan materi seminar adalah yang pertama menjelaskan tujuan utama MNC dan potensi pertentangan dengan tujuan tersebut. Yang kedua menjelaskan teori utama yang mendasari bisnis rasional. Dan tujuan yang ketiga adalah menjelaskan metode umum yang digunakan untuk menjalankan bisnis rasional. Di bab ini saya akan menjelaskan ada sekitar 11 poin, yaitu yang pertama, apa itu multinational corporation, yang kedua tujuan MNC, yang ketiga konflik pada MNC, yang keempat pertentangan dengan tujuan MNC, yang kelima style manajemen terpusat, yang keenam style manajemen desentralisasi, yang ketujuh metode untuk memperbaiki pengendalian internal di MNC, yang kedelapan dampak pengendalian manajemen, yang ke-9 dampak pengendalian perusahaan, yang ke-10 hambatan dalam mencapai tujuan MNC, dan yang terakhir ada teori dan metode bisnis rasional. Nanti pada saat saya selesai menjelaskan, saya akan membuka sesi tanya jawab untuk para partisipan. Ya, kita masuk ke poin pertama, yaitu apa itu multinational corporation. Secara singkat, perusahaan yang telah melibatkan produksi atau penjualannya di negara lain selain negara asalnya disebut sebagai perusahaan multinasional. Semakin besar pendapatan yang ingin diraih, maka akan semakin besar pula tantangan yang dihadapi. Mengelola perusahaan multinasional tentu tidak mudah. Kesulitan tersebut bisa datang dari internal perusahaan seperti masalah agency problem, maupun dari luar perusahaan seperti resiko pergerakan nilai mata uang, resiko kondisi negara lain, dan resiko politik. Untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada, berbagai metode dikembangkan oleh MNC. Metode yang dimasukkan diantaranya adalah perdagangan internasional, lisensi, waralaba, akuisisi, dan lain-lain. Walau tentunya tidak akan ada yang sempurna, namun metode-metode tersebut telah banyak digunakan baik oleh MNC berskala besar maupun MNC yang masih berskala kecil. Keberadaan MNC memiliki pengaruh tersendiri terhadap negara dan pemerintah yang bersangkutan. Adanya MNC yang menjadikan adanya hubungan antara satu negara dengan negara lain dan akan memberikan pengaruh terhadap kondisi ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Demikian pula sebaliknya, kondisi ekonomi, sosial, politik, dan budaya suatu negara dapat berpengaruh terhadap kondisi MNC. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi ekonomi negara diantaranya adalah inflasi, pendapatan nasional, batasan pemerintah, dan kurs mata uang. Melalui keempat faktor ini pula, pemerintah akan mengambil keputusan mengenai tindakan-tindakan yang akan diambil selanjutnya. Keempat faktor ini juga merupakan faktor yang dapat dipantau oleh pihak-pihak lain selain pemerintah, yaitu warga masyarakat negara yang bersangkutan, MNC dari negara tersebut, MNC negara lain yang memiliki hubungan dengan negara tersebut, pemerintah negara lain, pengamat ekonomi, dan lain-lain. Dalam bersaing memperebutkan investor asing serta dalam usaha meningkatkan kondisi ekonomi suatu negara tertentu akan ada masalah yang timbul. Tidak semua negara berhasil dalam hal ekonomi. Karena itulah didirikan beberapa lembaga keuangan internasional yang bertugas untuk membantu atau mendorong peningkatan perekonomian negara. Tujuan dari perusahaan yang menjalankan bisnis domestik adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Hal ini juga berlaku untuk perusahaan yang menjalankan bisnis rasional atau MNC tersebut. Karena pasar asing dapat sangat berbeda dengan pasar domestik, pasar ini memberikan peluang untuk memperbaiki arus kas perusahaan. Beberapa hambatan untuk masuk ke pasar asing akhir-akhir ini telah berkurang dan dihapuskan karena mendorong perusahaan untuk meraih peluang bisnis rasional.
banyak perusahaan yang telah berubah menjadi perusahaan multinasional yang didefinisikan sebagai perusahaan terlibat dalam berbagai bentuk bisnis internasional. Manajer perusahaan ini melakukan manajemen keuangan internasional yang melibatkan investasi internasional dan keputusan pendanaan yang ditujukan untuk meningkatkan nilai MNC tersebut. Kebanyakan perusahaan multinasional berusaha memperoleh dana dari pasar valuta asing karena dianggap bisa memberikan dana yang besar. Perusahaan tersebut berlomba menanamkan investasinya pada pasar valuta asing agar mendapatkan keuntungan yang maksimal. Pasar valuta asing ini menjangkau seluruh bagian dunia, di mana harga-harga mata uang senantiasa bergerak setiap saat. Harga dari satu mata uang dalam mata uang lain merupakan hasil dari kekuatan penawaran dan permintaan. Manajemen keuangan internasional penting tidak hanya bagi MNC besar dengan sejumlah anak perusahaan asing, tetapi juga untuk perusahaan yang menjalankan bisnis rasional. Perusahaan tersebut cenderung untuk masuk ke pasar khusus di mana mereka tidak harus bersaing dengan perusahaan besar yang memiliki keunggulan skala ekonomi. Beberapa perusahaan kecil membuat anak perusahaan asing untuk menembus pasar asing melalui ekspor. Manajemen keuangan internasional juga penting bagi perusahaan yang tidak menjalankan bisnis rasional. Perusahaan harus memahami bagaimana pesaing asing mereka akan terpengaruh dengan pergerakan nilai tukar, tingkat bunga asing, biaya tenaga kerja, dan inflasi. Semua hal tersebut dapat mempengaruhi biaya produksi dan kebijakan harga pesaing asing. Kita masuk ke poin kedua, yaitu apa tujuan multinational corporation ini ya. Secara umum tujuan perusahaan multinasional adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Penentuan tujuan ini sangat penting karena semua keputusan yang akan diambil berikutnya harus diarahkan untuk memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan tersebut. Tujuan perusahaan multinasional adalah memaksimalkan nilai MNC secara keseluruhan dan bukan untuk memaksimalkan nilai anak perusahaan asing tertentu. Sebuah MNC harus membuat keputusan berlandaskan tujuan yang sama dengan tujuan domestik murni. Namun di sisi lain, perusahaan-perusahaan MNC memiliki kesempatan yang jauh lebih luas sehingga hal ini akan membuat keputusannya menjadi lebih kompleks. Kita masuk ke poin ketiga, yaitu konflik pada multinational corporation. Konflik pada multinational corporation, manajer sebuah perusahaan mungkin membuat keputusan yang bertentangan dengan tujuan perusahaan. Untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham, konflik yang sering terjadi antara para pemegang saham dengan manajer dari anak perusahaan ini disebut masalah keagenan atau agency problem. Biaya atau agency cost untuk memastikan bahwa manajer akan memaksimalkan kekayaan pemegang saham pada umumnya lebih tinggi pada perusahaan MNC dibandingkan perusahaan domestik karena beberapa alasan, diantaranya adalah yang satu, perusahaan multinasional dengan anak perusahaan yang tersebar di berbagai wilayah mungkin akan memiliki masalah keagenan yang lebih besar karena lebih sulit memonitor manajer anak perusahaan yang berlokasi jauh dari negara asal. Manajer akan berusaha manajer anak perusahaan luar negeri memiliki budaya yang berbeda sehingga mungkin tidak dapat mengikuti tujuan yang seragam. Selalu ada kemungkinan yaitu manajer tersebut tergoda untuk memaksimalkan nilai dari anak-anak perusahaannya yang mereka pimpin. Yang konflik terakhir yaitu besarnya ukuran dari perusahaan multinasional raksasa juga dapat menciptakan agensi problem yang besar juga. Kita masuk ke pertentangan dengan tujuan MNC. Pada saat pemegang saham bukan merupakan manajer perusahaan, keputusan para manajer perusahaan seringkali bertentangan dengan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Pertentangan ini sering disebut sebagai agency problem. Oleh karena itu, MNC perlu memastikan bahwa manajer sejalan dengan tujuan perusahaan dengan membayar agency cost untuk mengatasi, yaitu satu, kesulitan monitori manajer anak perusahaan yang berlokasi jauh di negara lain. Yang kedua, perbedaan budaya. Yang ketiga, ukuran MNC yang sangat besar juga akan menimbulkan sangat besar. Dan yang terakhir, ketidakkonsistenan dengan tujuan perusahaan, di mana manajer keuangan MNC dan anak perusahaan tergoda untuk mengambil keputusan yang memaksimalkan nilai anak perusahaan masing-masing. Pertentangan dan konflik ini yang
Eh, sepertinya tidak jauh beda sih dari poin sebelumnya ya. Kita masuk ke style manajemen terpusat. Style manajemen terpusat itu jenis manajemen terpusat seperti ini bisa mengurangi agency cost karena memungkinkan manajer induk perusahaan untuk mengendalikan anak perusahaan di luar negeri sehingga mengurangi kekuasaan manajer anak perusahaan. Namun demikian, manajer perusahaan induk mungkin saja mengambil keputusan yang salah dan merugikan anak perusahaannya juga karena mereka tidak memiliki informasi sebanyak anak perusahaan mengenai karakteristik keuangan anak perusahaan. Next, kita masuk ke style manajemen desentralisasi. Jenis manajemen terdesentralisasi ini akan menimbulkan agency cost yang lebih tinggi karena manajer anak perusahaan dapat membuat keputusan yang tidak didasarkan pada tujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan induk. Yang kedua, namun bagaimanapun jenis manajemen seperti ini akan memberikan kekuasaan kepada manajer yang lebih dekat dengan operasional dan lingkungan anak perusahaan dengan memperhatikan keunggulan dan kelemahan baik dari sejumlah perusahaan multinasional berupa menggabungkan keduanya agar memperoleh hasil maksimal. Mereka mengizinkan anak perusahaan untuk membuat keputusan-keputusan yang penting mengenai operasional mereka. Namun manajemen perusahaan induk tetap memonitor keputusan tersebut untuk memastikan bahwa keputusan tersebut sesuai dengan kepentingan perusahaan induk secara keseluruhan. Poin selanjutnya yaitu metode untuk memperbaiki pengendalian internal di MNC. Poin pertama, membangun database informasi yang terpusat. Yang kedua, memastikan bahwa semua data dilaporkan secara konsisten di anak perusahaan. Ketiga, menerapkan sistem yang secara otomatis memeriksa data untuk perbedaan yang tidak bisa relatif terhadap norma. Keempat, mempercepat proses di mana semua departemen dan semua anak perusahaan memiliki akses ke data. Dan yang terakhir, membuat eksekutif lebih bertanggung jawab atas laporan keakuratannya. Selanjutnya yaitu dampak pengendalian manajemen. Dari paparan di atas, maka akan dilihat keunggulan dan kekurangan dari jenis manajemen dalam pembuatan perbedaan agency cost, yaitu yang pertama pada style terpusat, kelebihannya mungkin mengurangi agency cost. Namun kekurangannya ada dua, yaitu kekuasaan manajer anak perusahaan berkurang karena manajer induk yang mengendalikan anak perusahaannya. Lalu kekurangan yang kedua, karena tidak memiliki informasi sebanyak manajer anak perusahaan, keputusan yang diambil manajer induk merugikan anak perusahaan. Pada style desentralisasi, kelebihannya ada dua, yaitu kekuasaan manajer lebih banyak, dan kelebihan yang kedua, manajer dengan manajemen operasional anak perusahaan dan lingkungannya lebih dekat. Namun ada kekurangan juga, yaitu biaya agen lebih tinggi dan kedua keputusan tidak tertuju pada tujuan perusahaan. Gaya manajemen desentralisasi mungkin lebih efektif apabila para manajer anak perusahaan memahami tujuan memaksimalkan nilai MNC secara keseluruhan dan diberikan kompensasi yang terkait dengan tujuan tersebut. MNC berusaha mencapai keunggulan dan dari kedua tipe tersebut dengan menggunakan manajer anak perusahaan membuat keputusan penting mengenai operasi mereka, namun manajemen induk perusahaan tetap memonitori keputusan mereka juga. Next, kita masuk ke dampak pengendalian perusahaan. Yang pertama yaitu memberi opsi saham dengan memberikan sebagian kompensasi anggota komisaris dan manajemen dalam bentuk saham juga. Yang kedua, ancaman pengambilan secara paksa. Ini bertujuan untuk mendorong manajer mengambil keputusan yang meningkatkan nilai MNC. Lalu yang terakhir, pemantauan dari investor. Ini dampaknya memastikan bahwa MNC menggunakan sistem kompensasi yang memotivasi manajer atau anggota komisaris untuk mengambil keputusan yang memaksimalkan nilai MNC, menggunakan kelebihan kas untuk menarik kembali saham dan bukan untuk investasi pada proyek yang terdiri dari ancaman pengambilan. Poin selanjutnya yaitu hambatan dalam pencapaian tujuan MNC. Yang pertama, hambatan lingkungan.
Hambatan lingkungan itu beberapa negara mungkin menerapkan batasan lebih pada anak perusahaan yang induknya terletak di negara lain. Batasan yang memaksa anak perusahaan mengeluarkan biaya tambahan. Contohnya seperti aturan pembangunan gedung, pembuatan limbah produksi, dan pengendalian polusi. Hambatan yang kedua adalah hambatan peraturan. Tiap negara menerapkan batasan peraturan terkait pajak, pertukaran mata uang, pembayaran laba, hak karyawan yang mempengaruhi arus kas anak perusahaan yang berlokasi di negara tersebut. Dan yang terakhir, hambatan terakhir adalah hambatan etika. Tidak adanya standar perilaku bisnis yang diterapkan untuk setiap negara karena praktik bisnis bisa dianggap etis pada suatu negara tertentu, mungkin dapat dianggap tidak etis pada negara lain. Contohnya seperti memberi suap, MNC harus mengelola hambatan-hambatan tersebut. Dengan mengikuti kode etik umum dapat meningkatkan kredibilitas MNC. Seiring dengan meningkatnya kredibilitas, maka permintaan dunia atas produk pun meningkat juga. Next, kita masuk ke teori bisnis internasional. Teori bisnis internasional ada tiga, yaitu teori keunggulan komparatif, teori pasar tidak sempurna, dan teori siklus produk. Kita masuk ke metode bisnis internasional. Ada yang pertama metode perdagangan internasional, yang kedua lisensi, yang ketiga waralaba, yang empat usaha patungan, kelima akuisisi perusahaan asing, pendirian anak perusahaan asing. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin sesi tanya jawab akan saya buka. Silakan untuk para attendance, boleh. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan. Ya, silakan yang mau bertanya. Selamat Ya, siang. perkenalkan. Selamat siang, saya mau bertanya. Nama saya Levan Andesa Putra. Tolong dijelaskan menurut Anda apa nasional corporate untuk di Indonesia. Terima kasih. Ya, oke. Saya terima pertanyaannya. Untuk selanjutnya mungkin Mas F.T. Anda mau bertanya juga, silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi saya ingin bertanya, apa tindakan preventif dalam upaya untuk mengatasi konflik tersebut? Konflik yang ada di manajemennya. Ya, terima kasih. Oke. Jadi saya terima dua pertanyaan dari Mas Evan Anda dan Mas F.T. Anda. Yang pertanyaan pertama itu apa peran ya? Apa peran perusahaan multinational corporation ini di negara Indonesia ya? Saya jawab mungkin yang pertama itu kayak meningkatkan devisa negara melalui investasi di bidang ekspor. Yang kedua mengurangi devisa yang dibutuhkan untuk kegiatan impor di sektor industri. Lalu yang ketiga ada modernisasi industri. Terus lalu keempat ada berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Lalu ada juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Lalu yang terakhir mungkin membantu memenuhi kebutuhan komunitas. Itu jawaban yang pertama. Bagaimana Mas Evan Anda, apa sudah puas dengan jawabannya? Sudah, Kak. Terima kasih ya. Siap, ya, kasih. Lalu untuk pertanyaan kedua dari Mas FT Anda, ini pertanyaannya apa tadi? Apa ini tindakan preventif ya untuk mencegah konflik di perusahaan tersebut? Saya jawab mungkin
seperti melakukan pendekatan pada warga sekitar, serta mencari manajer untuk mengelola manajemen perusahaan di wilayah sekitar itu. Sehingga beliau sudah tahu bagaimana kondisi wilayah tersebut kan. Itu bertujuan untuk agar manajer perusahaan induk lebih mudah untuk mengkontrol atau memonitor manajer perusahaan anak, dan manajer perusahaan anak tersebut dapat mengkontrol perusahaan tersebut untuk ke bawahnya gitu Mas. Jadi pasti di dalam monitor perusahaan itu seperti itu. Itu tindakan preventif yang mungkin dapat saya itu opini saya sih. Apakah jawabannya sudah memuaskan ya Mas Febrianda ya? Sudah cukup memuaskan. Terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih. Sekian untuk pembahasan masalah apa ini multinational corporation pada hari ini. Saya berterima kasih kepada partisipan yaitu Mas Evananda dan Mas Febrianda, serta tadi ada juga Mas Hendri juga, namun mungkin kendala sinyal atau kendala gadgetnya lagi error atau gimana, akhirnya tidak bisa join lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada partisipan untuk meluangkan waktunya mendengarkan saya menjelaskan tentang MNC ini. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.